Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi, kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, sebaiknya kami ingatkan ya, perhatikan baik-baik kalimat dari salah satu ayat di dalam Bible tentang siapa sebenarnya Yesus yang kami berikan kotak merah. Yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Yesus? Oke, Yesus adalah Allah yang menciptakan juga. Dan jangan lupa pula kalian cek referensi dari Bible yang kami cantumkan di layar berikut ini. Jadi sudah jelas ya siapa Yesus sebenarnya menurut Bible. Dan sahabat-sahabat Kristen, semoga kalian lebih bisa berdamai dengan Bible kalian sendiri, bahwasanya Yesus menurut Bible memang bukan Tuhan, akan tetapi hanya hamba Tuhan. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil dari video pendek YouTube. Bagaimana seorang ibu muslim tadi membuat sebuah video. Dalam video itu dia muat sebuah video lagi, diskusi antar umat beragama. Sehingga dalam video singkat itu dia berkata bahwa Yesus itu cuma hamba, bukan Tuhan, bukan Sang Pencipta. Sehingga dia berkata bahwa orang Kristen harus berdamai dengan Bible itu sendiri. Nah, sobat-sobat yang saya kasihi, video tadi yang dia buat yang ada kotak merah itu sebenarnya tertulis dalam Kisah Rasul 3. Itu adalah perkataan Petrus kepada orang-orang Israel yang melihat mujizat, saudara yang terkasih. Nah, kenapa Petrus menggunakan kata hamba di situ, Yesus sebagai hamba? Nah, saudara, kita lihat dalam Filipi 2, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, kita melihat di ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, jadi Yesus itu adalah rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kalau dia mempertahankan dirinya sebagai Allah, maka tidak ada keselamatan bagi manusia. Sebab tidak ada satu manusia pun yang bisa sampai ke surga tanpa menerima pengampunan dari Tuhan lewat Yesus Kristus. Saya baca sekali lagi ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau dia tidak mengambil rupa seorang hamba, dia tidak datang ke dalam dunia, saudara, untuk menyelamatkan manusia. Saya baca sekali lagi ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, Makanya di sini nasihat supaya kita merendahkan hati seperti Yesus yang mau datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dia disebut hamba. Nah, perhatikan, saya baca sekali lagi, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, saudara. Lewat ketaatannya itu, saudara yang kekasih, dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, makanya di ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
Ya, nama di atas segala nama, saudara. Jadi nama Yesus itu nama di atas segala nama. Nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan manusia. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang mengatasi alam semesta ini. Makanya ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi jangan asal copot-copot ayat dan menyerang kekristenan dengan logika saudara yang sebenarnya tidak mengerti apa-apa tentang kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Dengarkan saudara yang kekasih, mulai sejak zaman Abraham Tuhan membenarkan orang-orang yang beriman, saudara, bukan membenarkan orang-orang yang menggunakan logika. Karena logika saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi orang yang beriman kepada firman Allah, apa yang tertulis di dalam Alkitab, itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi sebab itu saudaraku yang terkasih, apa katamu menurut logikamu, namun saudara harus tahu Yesus Kristus tetap Tuhan sepanjang masa, dan memang Dia adalah Tuhan yang berkuasa di sorga, di bumi dan di bawah bumi. Dan firman Allah berkata Dia adalah Alfa dan Omega. Saudaraku yang terkasih, firman Allah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa, Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Dia Sang Pencipta alam semesta. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dialah juru selamat yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.